Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah hadir bersama kita Dr. Ahmad Khusairi Suhel MA. Beliau ini adalah seorang akademisi, dai dan juga pemimpin ormas keagamaan yang sangat luar biasa di Indonesia, yaitu Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Dia juga seorang motivator muslim dan pengasuh pondok pesantren Yapit. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau berkenan untuk hadir bersama kita semua, tentunya dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti mendatangkan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat luar biasa kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Sepertinya ini kebablasan dalam menyiarkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang yang harusnya tidak mengomentari sesuatu dikomentari, bahkan ditayangkan terlalu ekspos. Bahkan mohon maaf kemarin itu sempat menyinggung pesantren yang harusnya tidak dilakukan oleh salah satu TV yang terbesar. Ini artinya apa? Bagaimana kemudian agar umat Islam ini tetap menjaga ukhuwah di zaman fitnah? Ini kan penting bagi kita Ustaz, untuk tidak kemudian menayangkan sesuatu itu secara sepihak sebelum ada konfirmasi terlebih dahulu. Bahkan kan ajaran Islam mengajarkan terhadap sesuatu itu harusnya tabayun terlebih dahulu. Ya, seperti apa posisi dan sikap kita dalam menyikapi hal-hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Kalau kita melihat interaksi kita dengan informasi, bagaimana kita menyebarkan informasi, dan juga bagaimana kita menerima informasi. Dalam Islam itu ternyata min qadaya imaniyah. Dia termasuk diskursus keimanan. Jadi ternyata menilai kualitas keimanan seorang itu bukan hanya dilihat dari ibadah-ibadah mahdhahnya saja. Bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasanya saja, bukan hanya hajinya saja, dan seterusnya. Tetapi ternyata bagaimana seseorang menyebarkan informasi apapun itu, apakah tayangan, ataupun terlibat dalam urusan medsos, media sosial dan sebagainya, maupun juga mauqifnya dalam menyikapi informasi, itu ternyata sangat erat hubungannya dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang beriman, siapapun yang merasa beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, apabila datang kepada kalian fasikun, orang yang fasik, menyebarkan tentang informasi apapun. Dan di situ Allah meredaksikan dengan lafaz umum, binaba'in. Berarti tidak terbatas apakah tayangan apapun itu, informasi apapun itu, apakah urusan rumah tangga, apakah urusan pesantren, apakah urusan tokoh tertentu, apakah urusan rumah tangga seseorang dan seterusnya, hendaknya fatabayyanu. Dan tabayyun di sini berarti dalam urusan dua tadi. Tabayyun, cross check, apakah ini layak untuk ditayangkan, sehingga perlu diperiksa, perlu dilihat, apakah layak untuk disebarkan. Makanya seperti judul antum, sharing, apa? Sering sharing. Sering sharing. Jadi sebelum di-sharing, perlu disaring. Perlu disaring sebelum di-sharing. Ini tabayyun. Nah, yang kedua juga tabayyun setiap menerima berita. Karena kita hidup di era yang luar biasa, arus informasi itu bukan dalam hitungan jam, hitungan detik kita. Arus informasi masuk ke dalam kehidupan kita melalui gadget-gadget kita. Maka fatabayyun, kita juga harus tabayyun. Sebagai orang beriman, kita harus tabayyun. Apalagi disebut di situ fasikun. Fasik. Artinya apa? Fasik di sini adalah seseorang yang apakah berita atau apapun yang jauh dari taat kepada Allah. Dan kita lihat kehidupan kita begitu banyak kefasikan, kemunafikan dan seterusnya. Oleh karena itu kuncinya fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau tidak tabayyun, tidak kita saring sebelum sharing, tidak kita cermati sebelum di-share, sebelum ditayangkan, maka antusibu bijahalah. Maka yang terjadi akhirnya kita menimpakan sesuatu karena kebodohan itu, dan akhirnya yang terjadi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian akan menjadi orang yang menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang di akhir. Maka sebelum menyesal, dalam menyikapi
setiap informasi maupun menyebarkan informasi kita harus tabayyun. Apapun itu, dan inilah konsep Islam. Dan ternyata ketika Allah memerintahkan urusan ini, Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka ayat ini sesungguhnya juga merupakan petunjuk pijakan bagi kita bagaimana dalam bermedsos, bagaimana dalam menayangkan sesuatu, bagaimana berinteraksi dengan informasi yang luar biasa. Kita hidup di era kecanggihan teknologi dengan teknologi informasi yang luar biasa ini. Maka Islam sudah mengantisipasi. Dan disinilah penting kita untuk selalu hati-hati. Apalagi ya kita hidup di lingkungan yang Indonesia ini, bagaimana juga kita wajib bersyukur ya mayoritas Muslim, kemudian ya keberagamaannya juga luar biasa. Maka ini perlu hati-hati. Dan apalagi ya terkait dengan menyinggung pesantren dan seterusnya, kita tahu bagaimana peran pesantren dalam membangun negeri ini, dalam membantu menghantarkan kemerdekaan negeri ini. Berapa banyak pesantren di Indonesia ini yang sudah ada sebelum negeri ini merdeka. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan pesantren yang ada di negeri ini sebelum Indonesia ini merdeka. Dan para ulama, para kiai, para habaib, ya, para ajengan, tuan guru, dan semua ulama-ulama kita yang itu mereka dulu keturunannya, kakek, nenek, dan seterusnya itu mereka ikut berjuang dalam mengantarkan negeri ini kepada kemerdekaannya. Oleh karena itu, ini tentu sesuatu yang ya, perlu hati-hati, waspada ke depan. Tapi tentu saja pada saat yang sama kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita ikut larut dalam perpecahan ini, karena pasti ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang senang agar umat ini berantem, maka kita harus tempatkan ini secara profesional dan kita sikapi juga dengan secara proporsional. Ya, alhamdulillah kita sudah dengar ada permintaan maaf, tayangkan berkali-kali, dan karena itu ini juga harus perlu kita hati-hati, karena bagaimana juga innamal mu'minuna ikhwah. Ya, hidup di zaman fitnah ini kita harus terus jaga persaudaraan kita, persaudaraan sesama anak bangsa. Ya, banyak orang, banyak pihak yang tidak ingin bangsa ini bersatu. Banyak orang yang tidak ingin umat Islam ini bersatu. Banyak orang yang tidak ingin kita kuat. Dan karena itu ya kita sesalkan, tapi tentu saja kita harus sikapi secara profesional dan proporsional, dan kita benar-benar jaga persaudaraan kita. Ya, ukhuwah basyariah kita, ukhuwah wataniyah kita, termasuk juga ukhuwah islamiyah kita. Karena hakikat orang beriman itu bersatu, saudara. Ya, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam mengarungi kehidupan, sehingga ke depan ya kita lebih hati-hati, media lebih hati-hati, instansi lebih hati-hati, para pejabat lebih hati-hati, tokoh masyarakat lebih hati-hati. Karena ya sekarang ini ya kita hidup di era yang luar biasa, yang kadang-kadang tanpa setahu kita ada hal yang kemudian tersebar dan kemudian ya kita tidak tahu, dan apalagi ditambah dengan AI dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus menjaga benar. Maka dalam Islam ya, dalam urusan seperti ini, selain tadi ayat tadi, Allah juga ingatkan bahwa hisab pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan hanya ungkapan-ungkapan verbal kita, ucapan-ucapan verbal kita. Maka hisab terhadap urusan ini adalah ada hisab ala lisanin mantub, juga ada hisab ala lisanin maktub. Makanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini juga salah satu pegangan bahwa semua yang kita share, semua yang kita sampaikan, semua yang kita sampai beritakan, itu semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu melalui malaikat-malaikatnya. Dan sehingga kita harus hati-hati karena ada pertanggungjawaban pada lisan mantuk, lisan verbal, apa yang kita ucapkan. Makanya mulutmu harimaumu, siaranmu harimaumu, ya, postinganmu harimaumu, dan seterusnya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Tapi juga ada lisanun maktub. Nah, sekarang ini bukan hanya yang verbal saja, tapi yang tertulis, komentar-komentar kita, apa yang kita tulis di medsos, apa yang kita sebarkan, itu juga ada hisabnya. Itu adalah lisan, tapi maktub, tertulis. Karena ada orang yang boleh jadi bicara dia tidak bagus, tidak memungkinkan, tapi
dia bisa menulis, bisa membuat komentar yang membuat heboh seluruh dunia. Dan ini juga harus kita perhatikan. Kembali kepada ayat tadi, ternyata urusan-urusan yang seperti ini itu bukan masalah sepele. Bukan masalah, itu mah hak saya. Ya. Menerima atau menyebarkan, bukan. Tapi kalau kita jujur sebagai orang beriman, ternyata ini min qadaya imani. Ia termasuk bagian dari diskursus keimanan yang menentukan kualitas keimanan seseorang. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dan kemudian kita bisa perbaiki ke depan sehingga kita benar-benar menerapkan tabayyun dalam semua urusan kita. Tabayyun sebelum di-share, sehingga sharing sebelum sharing, juga tabayyun dalam menyikapi setiap informasi yang datang ke gadget kita, ke telinga kita, ke tayangan yang kita lihat, apapun, hendaknya kita senantiasa tabayyun sehingga kita tidak menimbulkan gejolak dan akhirnya muncul penyesalan di kemudian hari. Ya. Wow, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, satu hal sebenarnya hukum memframing itu seperti apa, Dokter? Ya, tentu saja ya tidak dibenarkan ya. Karena framing itu kan mengungkap sesuatu yang bukan hakikatnya. Nah, apalagi ketika ditambah dengan ada ungkapan-ungkapan atau yang tidak sesungguhnya ya. Tidak sesungguhnya ya, apa yang terjadi dalam video kadang-kadang itu bukan sesuatu yang negatif, mungkin baik positif, tapi kemudian di framing dalam kemasan tayangan atau kemasan komentar yang terkadang tidak bagus. Nah, oleh karena itu ya kita harus hati-hati. Ini kan kaitan dengan dusta, kejujuran dan dusta, kaitan dengan sidq dan kadzib. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian semua senantiasa menetapi dan konsisten dengan kejujuran. Apapun, kejujuran dalam menyampaikan tayangan, kejujuran dalam menyampaikan berita, kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, itu harus benar-benar kita harus menjaga kejujuran itu, karena fa inna sidqa yahdil bir, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan kehidupan kita, kebaikan pekerjaan kita, kebaikan kehidupan rumah tangga kita, kebaikan kehidupan keumatan, kebangsaan kita, bangsa negara akan menjadi baik. Dan wa innal birra yahdil jannah, ternyata kebaikan inilah yang mengantarkan surga. Berarti jujur itu jalan ke surga. Terus lalu Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan dusta. Termasuk dusta dalam memberikan tayangan, dusta dalam memberitakan sesuatu, dusta dalam men-sharing, dusta tadi memframing dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu dan seterusnya. Ini perlu hati-hati. Karena wa innal kadziba yahdil fujur. Karena dusta itu membawa kepada keburukan. Keburukan pekerjaan, keburukan kehidupan kita. Keburukan urusan-urusan banyak hal. Termasuk dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara kita. Membawa kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur itu, keburukan itu membawa kepada neraka. Berarti dusta dalam urusan media sosial, urusan informasi, membawa pada neraka, dan ini harus diwaspadai. Na'udzubillah. Oh, mungkin bisa kita tutup dengan satu pesan untuk para pemirsa kita agar di zaman fitnah ini semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basuriyah. Silakan, Dokter. Ya, jadi karena itu saudara sekalian ya, para pemirsa dimanapun berada, hafizakumullah, mari kita perkuat iman kita dengan memperkuat persaudaraan kita, dengan senantiasa menerapkan tabayyun dalam semua urusan kita, khususnya dalam menyebarkan informasi maupun dalam menyikapi berbagai macam informasi. Kita terapkan tabayyun, karena itu akan membawa kepada kesempurnaan dan kemuliaan iman kita, dan tentunya akan membawa kepada kebahagiaan, keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, mungkin kalau kita bisa simpulkan apa yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya ada beberapa kesimpulan. Cuman kita coba ambil dua hal, bahwa sebenarnya jangan memandang sesuatu itu dengan sebuah kebencian, iri ataupun dengki. Betul. Dan kita upayakan agar dalam menyampaikan sesuatu itu disaring dulu sebelum di-sharing. Maka satu hal yang bisa kita ingatkan mungkin kepada para pemirsa kita, jangan pernah mengomentari sesuatu pun
yang tidak kita mengerti, apalagi sampai membuat narasi dan juga menggiring opini sehingga orang lain benci. Karena masing-masing kita itu punya cara untuk berekspresi, punya cara dan tradisi tersendiri untuk mengungkapkan cinta. Bahkan jika cinta itu kemudian kita ungkapkan, itu tidak bisa diukur dengan materi. Maka gunakanlah mulut kita hari ini, kalau tidak bisa nguasain lidah, maka pergunakanlah dengan baik agar kemudian tidak menyakiti dan juga melukai hati. Sangat luar biasa, mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan tentunya tetap jaga ukhuwah Islamiyah kita, tetap jaga ukhuwah wataniyah kita dan sebagainya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap pantengin terus program acara kita, sharing dengan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.